Noun phrase atau rangkaian kata yang inti rangkaian katanya yaitu kata benda atau noun. Noun phrase sendiri pengertiannya yaitu frasa atau phrase dalam bahasa Inggris, hasil dari penggabungan kata benda, kata ganti, atau number atau angka yang berfungsi sebagai inti dari rangkaiannya dengan salah satu atau lebih dari modifier atau penjelas. Frasa bahasa Inggris ini digunakan ketika single noun hanya satu kata benda tidak mencukupi spesifik untuk mengarah kepada suatu bendanya. Tidak detail informasi yang disampaikan. Contoh ada kursi. Kursi itu belum jelas. Kursi yang mana? Nah, kalau dijadikan rangkaian frasa mungkin secara warnanya kursi yang berwarna hijau, nah dan lain sebagainya, kita bisa menjelaskannya lebih detail lagi. Nah, polanya sendiri ada pre-modifier, head, post-modifier. Pre-modifier itu apa? Penjelas yang ada di depan. Head itu intinya, post modifier itu penjelas yang ada di akhir. Jadi intinya penjelas itu ada di depan dan di akhir. Sedangkan yang dijelaskan atau head atau intinya itu ada di tengah-tengahnya. Nah, salah satu boleh muncul di depan saja atau di belakang saja sebagai penjelasnya. Isinya apa saja pre-modifier? Pre-modifier isinya yang pertama ada determiner. Di determiner sendiri ada predeterminer, central determiner, post determiner. Yang kedua ada ordinative. Ordinative isinya komparatif, superlatif, adverb of degree plus descriptive adjective. Selain itu ada juga epithet yang disingkat kuca siat pasaku dan classifier yang disingkat kolomanye. Nah, di sini predeterminer sebenarnya sudah dipelajari di kelas kata-kata sifat. Nah, masuk di kelas kata-kata sifat. Ini semuanya kata sifat, teman-teman. Determiner, ordinatif, epithet, classifier. Sedangkan head dari noun phrase ini, rangkaian kata benda ini, ya kata benda itu sendiri, noun. Nah, perlu diingat kata benda itu apa saja. Tadi sudah dimention, ada benda, ada kata ganti. Nah, yang setara dengan noun itu ya kata ganti. Tapi tidak semua kata ganti bisa menjadi head. Nah, jadi daripada membuat pronoun phrase, jadi frasa dari pronoun dijadikan satu, jadi masuk ke sini. Nah, nanti kita jelaskan juga ya. Sedangkan yang isinya yang di post modifier apa? Post modifier, penjelas yang di belakang ada adjektif, prepositional phrase, epithet, classifier, dan adjective clause. Nah, mari kita bahas untuk noun phrase itu sendiri. Yang pertama ada headnya, head of noun phrase. Head of noun phrase inti dari kata benda atau rangkaian kata benda ini berupa kata benda itu sendiri. Kata benda itu sendiri ada dari noun asli, baik dari segi fisik maupun nama. Nah, student, cat, job, sugar, cheese, tolerance, tapi jarang sekali ya kita pakai nama sebagai rangkaian kata benda. Nah, jadi kita ambil contoh untuk yang selain nama. Pronoun. Nah, untuk pronoun khusus untuk indefinite pronoun, kata ganti yang tidak jelas. Umumnya hanya dapat ditambahkan post modifier saja. Jadi pre-modifier nggak bisa kalau untuk pronoun. Numeral atau number. Nah, number di sini bisa berfungsi sebagai adjektif dan juga sebagai noun. Nah, yang bisa apa saja? Ada ordinal number, general ordinal,
cardinal number. Nah, itu bisa semua ya. Nah, ada first, second, third, next, last, previous. Ada 1, 2, 3, itu bisa jadi kata benda juga. Selanjutnya ada adjektif yang mempunyai bentuk benda. Ada rich, beauty, atau yang adjektif ditambahkan imbuhan seperti sadness, happiness, dan lain sebagainya. Intinya dia adjektif yang mempunyai bentuk benda atau noun. Verb yang mempunyai bentuk benda juga seperti profesi nih, driver, seller, pengemudi, penjual, pembeli, petani. Nah, yang ada tambahan er-nya. Nah, itu kebanyakan bisa kita jadikan head. Dan juga kata benda-kata benda yang lain. Sebenarnya untuk verb itu sendiri ada verb ing yang bisa jadi kata benda, dan to verb 1 yang bisa jadi kata benda. Hanya saja dia rangkaian frasa yang lain. Kalau verb ing itu masuk ke gerund phrase, sedangkan kalau to infinitive itu masuk ke to infinitive phrase. Nah, catatannya teman-teman, pre-modifier merupakan penjelas yang ditempatkan sebelum head pada noun phrase. Modifier ini dapat digunakan secara lengkap maupun tidak. Sedangkan noun sebagai headnya. Post modifier merupakan penjelas yang ditempatkan atau diletakkan setelah head pada noun phrase. Panjangnya tidak terbatas. Contoh noun phrase. Noun phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari satu kata benda dan modifiernya. Nah, perlu diingat-ingat itu ya. Modifier bisa di depan maupun di akhir. Head dalam noun phrase adalah noun atau kata benda itu sendiri. Contoh inti bendanya bike, sepeda. Nah, kita bisa memberi penjelas di depan, big, dan penjelas di belakang, in the garage. Nah, kalau kita gabungkan jadi big bike in the garage, yang bermakna sepeda besar di garasi. Yang besar apa? Sepeda. Yang di garasi apa? Sepeda. Makanya big dan in the garage hanya sebagai penjelas yang menjelaskan si sepeda. Begitu pula untuk contoh yang kedua, the fans on the wall, kipas angin di dinding. Nah, the sebagai artikel atau sebagai penjelas yang benda yang jelas saja. Nah, sedangkan si on the wall itu adverb sebenarnya teman-teman, yang jadi penjelas di belakang. Nah, contohnya kipas angin di dinding. Yang di dinding apa? Kipas angin. Begitu pula contoh yang ketiga, the first to finish the test. The first to finish the test. Pertama, untuk menyelesaikan ujian. Yang pertama apa? Ya, untuk menyelesaikan ujian. Nah, tapi intinya tetap di the first-nya ya, first-nya. Contoh yang selanjutnya ada a very beautiful girl in this class. Seorang gadis yang sangat cantik di kelas. Nah, yang sangat cantik itu siapa? Girlnya atau gadisnya. Yang seorang gadisnya juga. Yang di kelas gadisnya. Makanya intinya si gadis. Yang lainnya a very beautiful dan in this class hanya sebagai penjelas di depan dan penjelas di belakang. Nah, contoh yang terakhir khusus untuk pronoun. Pronoun indefinite pronoun, ada someone. Nah, bisa nggak ditaruh depan penjelasnya? Tidak bisa, makanya saya kosongi. Langsung someone, terus diikuti penjelas di belakang, special. Seseorang yang spesial. Nah, translate-nya sebenarnya setara dengan bahasa Indonesianya. Berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya yang menggunakan kata benda selain kata ganti. Nah, bisa
Kata benda intinya kalau dalam bahasa Indonesia ada di depan, ada sepeda, kipas angin pertama, atau di tengah, gadis. Nah, kan diapit seorang dan sangat cantik di kelas. Nah, contoh non phrase di sini untuk yang pertama tadi ya. Ketika kita menggunakan noun phrase sebenarnya kan hanya untuk menspesifikkan bendanya agar lebih mudah difahami atau lebih detail informasi yang diberikan. Contoh, bila kita hanya mengambil kata bendanya speaker saja, itu biasa pembicara yang mana? Gak tahu jumlahnya berapa, gak tahu. Tapi kita bisa menspesifikkan dengan membentuk noun phrase. Nah, contoh yang kedua, saya memberi penjelas di depan berupa angka 3 speakers, 3 pembicara. Oh, pembicaranya ada 3 jumlahnya. Atau mau lebih spesifik lagi, 3 handsome speakers, 3 pembicara yang ganteng. Oh, pembicaranya ada 3. Terus gambarannya bagaimana? Yang ganteng. Atau lebih spesifik lagi, sangat spesifiknya. Ada 3 handsome amusing speakers in front of me. 3 pembicara yang ganteng dan lucu di depanku. Yang ganteng itu dan lucu itu pembicara, yang 3 juga pembicara, yang di depanku juga pembicara. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Untuk non phrase itu untuk menspesifikkan bendanya agar informasi yang diberikan lebih jelas. Thanks for watching.